Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa menikmati kehidupan pada hari ini. Dan mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan tandai itu dengan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk kali ini saya pilih bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 31 ayat 9. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa dan meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena sampai dengan saat ini kami semua masih dianugerahkan napas kehidupan. Menandai hidup yang Tuhan berikan kepada kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan kami mendengarnya, kami boleh diberikan pengertian, memahami akan firman-Mu, dan kami juga belajar untuk hidup, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berfirman bagi kami semua Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, sekali lagi bagian Alkitab yang saya pilih bagi kita untuk kita renungkan bersama dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 9. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 9 saya bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian bacaan Alkitab bagi kita semua. Kita yang melakukannya disebut berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali renungan kita pada saat ini, saya mau sampaikan kabar gembira kepada semua kita yang berkesempatan mendengar renungan ini, dan juga kepada mereka yang sekarang ini terinfeksi COVID-19 dan sedang dirawat di rumah sakit. Kabar gembira ini juga saya mau sampaikan kepada mereka yang sedang menjalani isolasi terpusat ataupun isolasi mandiri. Kepada keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintai yang meninggal terinfeksi COVID-19. Kabar gembira ini juga disampaikan kepada mereka yang mungkin saat ini merasa cemas. Kita merasa khawatir, bahkan takut. Juga kabar gembira ini saya mau sampaikan kepada tenaga-tenaga medis, para dokter dan para perawat. Disampaikan juga kepada pemerintah. Sekali lagi, dengarlah kabar gembira itu, saudara. Yaitu bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan ini. Inilah kabar gembira. Bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Tuhan turut campur tangan ketika kita berada dalam perawatan, baik secara medis ataupun
tradisional. Tuhan turut campur tangan ketika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dalam hubungan dengan penanganan COVID-19. Tuhan turut campur tangan ketika gereja pun ikut terlibat dalam upaya penanganan memutuskan mata rantai COVID-19. Sekali lagi saudara, inilah kabar gembira yang disampaikan kepada kita semua, bahwa dalam pergumulan sekarang ini kita tidak sendiri. Jangan ada yang merasa dia sendiri menanggung derita, dia sendiri menanggung susah, dia sendiri bergumul dengan hidup ini. Jangan ada seorang pun berpikir demikian. Sebab saudara, ada Tuhan. Ada Tuhan yang turut campur tangan. Sekali lagi, ini kabar gembira bagi kita semua. Apa alasannya? Apa alasannya Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan ini? Jujur saja saudara, saat kita diperhadapkan pada kesulitan dan penderitaan yang seolah-olah tanpa akhir, kita menengadah ke atas dan kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan peduli dan mengerti keadaan saya? Demikian pula saat kita merasa sendiri dan kesepian yang dalam, karena harus menjalani isolasi akibat terinfeksi virus corona. Kita bertanya, apakah Tuhan peduli dan mengerti keadaan saya? Saat kita diperhadapkan dengan kenyataan kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena terinfeksi COVID-19 dan mereka harus dikuburkan tidak seperti biasanya, keadaan seperti itu sangat-sangat menyakitkan. Dan tentunya kita pun bertanya, apakah Tuhan peduli dan mengerti akan keadaan yang saya alami? Saat kita diperhadapkan dengan ketidakpastian akan masa depan anak-anak kita, kita bertanya, apakah Tuhan peduli dan mengerti keadaan saya? Saudara, kira-kira apa jawabannya? Sudah pasti jawaban orang-orang percaya tidak diragukan lagi. Orang percaya mengakui bahwa Tuhan pasti peduli dan mengerti akan apa yang kita alami sekarang ini. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berdiam di antara kita. Ini berita gembira saudara. Berita gembira yang kita harus pegang, harus kita imani. Kalau Tuhan berdiam di antara kita, saudara, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rahmat Tuhan tak tertandingi oleh apapun. Rahmat Tuhan tak tertandingi oleh apapun. Pertanyaannya bagi kita, siapakah kita sesungguhnya? Sehingga Tuhan yang tidak terbatas itu membiarkan dirinya berada atau berdiam di tengah-tengah kita yang serba terbatas ini. Saudara yang kekasih, bila Tuhan berdiam di antara kita, hal ini menunjukkan akan kasih dan sayangnya. Bahwa kasih dan sayang Tuhan itu tiada taranya bagi saudara dan saya. Siapakah kita sehingga Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya dan memperkenankan kita memanggilnya Bapa? Tuhan menghendaki adanya hubungan yang dekat antara kita dengan dirinya, seperti hubungan seorang bapa dengan anaknya. Saudaraku yang terkasih, Israel hidup jauh dari hadirat Tuhan. Mereka berada di pembuangan.
Di pembuangan, hidup yang mereka jalani penuh dengan penderitaan dan kesusahan, penuh dengan ratap tangis dan air mata. Dalam kondisi hidup seperti itu, saudara, Israel membutuhkan kapan mereka bisa mendengar kabar sukacita. Kapan mereka bisa mendengar kabar gembira. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Israel pun hidup jauh dari hadirat Tuhan. Mereka berada di pembuangan. Di pembuangan hidup mereka yang mereka jalani penuh dengan penderitaan dan kesusahan, penuh dengan ratap tangis dan air mata. Dalam kondisi seperti itu, saudara, yang Israel butuhkan adalah kabar sukacita. Yang Israel butuhkan adalah kabar gembira. Kapan kabar itu datang kepada mereka? Yaitu kabar tentang kelepasan. Dan benar, di kemudian hari, dengan tidak diduga, dengan tidak disangka-sangka, berita tentang kelepasan dan perjanjian yang baru diumumkan Yeremia kepada sisa Israel yang masih ada di pembuangan. Yeremia katakan, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya dan berkata kepada Israel, "Aku mengasihi engkau." Inilah perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada Israel. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak terbatas. Sekalipun engkau berada di pembuangan, jauh dari hadiratku, akan tetapi kasihku dapat menjangkau kamu, Israel. Saudara, kasih Tuhan kepada Israel tidak berakhir hanya karena Israel berada di pembuangan. Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada Israel, dan Israel mendapatkan kasih itu, bahkan merasakan kasih itu. Selanjutnya Tuhan juga berjanji bahwa akan membangunkan kembali Israel, membangunkan kembali kehidupan Israel menjadi Israel yang baru, Israel yang merdeka, yang bebas dari penindasan. Itulah kabar gembira. Kabar gembira yang diumumkan oleh Nabi Yeremia kepada Israel yang berada di pembuangan, bahwa Tuhan akan membangunkan mereka kembali. Mereka akan menjadi Israel yang baru, Israel yang merdeka, merdeka dari penindasan. Kabar gembira ini, saudara, Israel tandai dengan tangisan. Dalam ayat 9 tadi jelas dikatakan kepada kita semua, dengan tangisan mereka datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Sangat puitis sekali kata-kata ini. Kata-kata ini mengandung makna bahwa sebagai tanda pertobatan dan kebutuhan Israel kepada Tuhan, mereka datang dan menangis. Mereka menangis dengan penuh penyesalan atas dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan Tuhan menyambut mereka, membawa mereka. Tuhan memimpin mereka dan menjadi Bapa bagi mereka sebagai pewaris dari kasih karunia-Nya. Dengan kabar gembira itu, saudara, Israel diminta berhenti menangis. Berhenti menangis karena mereka akan kembali dari pembuangan. Berhenti menangis
karena mereka akan memulai kehidupan yang baru bersama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar gembira bagi kita semua. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan ini. Lambat atau cepat, kita pasti akan dilepaskan dari COVID-19. Itu pasti, saudara. Dengan cara apapun, Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari COVID-19. Mengapa? Karena COVID-19 tidak mengakhiri atau tidak menghentikan kasih Tuhan kepada kita. COVID-19 tidak mengakhiri atau menghentikan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan tetap berlanjut, bahkan menjangkau seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Dengan demikian, kita mesti percaya, saudara, bahwa hidup kita akan dibangun kembali. Dibangun kembali dari rasa sakit dan penderitaan. Hidup kita akan dibangun kembali. Dibangun kembali dari rasa duka yang mendalam. Hidup kita akan dibangun kembali. Dibangun kembali dari rasa cemas, khawatir, bahkan dibangun kembali dari rasa takut. Dan bukan cuma itu. Hidup kita bukan cuma dibangun kembali, tapi Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan berdiam di antara kita. Seperti seorang bapa yang tetap berada di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya, memimpin dan menaungi mereka. Itulah kabar gembira yang kusampaikan kepadamu dalam perenungan saat ini. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan bila Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah, hendaklah kita masing-masing tangisilah dirimu sendiri. Tangisilah akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus ketika Ia dibawa untuk disalibkan, saudara. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Akan tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita bisa baca itu di Lukas 23 ayat 27 dan ayat 28. Kita pun dipanggil, tangisilah dirimu sendiri. Tangisilah akan segala dosa yang telah diperbuat menyakiti Tuhan dan sesama. Tuhan pasti menyambut dan menghibur kita semua dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Terimalah berita gembira ini dan hiduplah di dalam berita yang gembira ini. Hidup kita mempermuliakan nama-Nya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, Tuhan melawat kita dengan firman-Nya. Mari kita mensyukuri itu di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Roh Kudus, penolong, penghibur, dan kekuatan bagi kami. Kami sangat-sangat bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, di mana kami masih tetap menggumuli pandemi COVID-19. Melalui firman-Mu kami mendengar kabar yang gembira bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami sekarang ini. Karena itu Bapa, sekali lagi kami puji nama-Mu. Kami belajar menyadari bahwa COVID-19 yang kami alami ini sungguh tidak mengakhiri dan tidak menghentikan akan kasih Tuhan kepada kami semua. Kasih Tuhan yang tak terbatas itu menjangkau kehidupan kami. Kami menyambut berita firman-Mu bahwa Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami akan menolong kami membangunkan kehidupan ini kembali. Kami dibangunkan dari rasa sakit, kami dibangunkan kembali dari rasa duka, kami dibangunkan kembali dari rasa cemas, putus asa, bahkan dari rasa takut. Karena Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan ini. Kami diminta untuk meresponi kasih setia Tuhan yang tak terbatas itu dengan hidup menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Jujur, kami banyak dosa Bapa. Banyak sekali dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dosa-dosa kami tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi kami. Kami percaya bila kami datang dan mengakui sungguh-sungguh itu kepada Tuhan, Tuhan menyambut kami, Tuhan menghibur kami, dan Tuhan pasti membaharui kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sekarang dirawat di rumah sakit. Ada berbagai sakit penyakit yang mereka alami, termasuk terinfeksi COVID-19. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan turut campur tangan dalam perawatan yang mereka terima, sehingga perawatan itu boleh berguna, menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Setiap tindakan dokter, setiap tindakan perawat, Tuhan turut campur tangan, sehingga tindakan-tindakan mereka merawat orang-orang sakit adalah tindakan yang menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena harus berhadapan dengan kematian orang-orang yang mereka kasihi, termasuk mati karena terinfeksi COVID-19. Kasih Tuhan menjangkau mereka, memberi penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin. Mereka tidak bekerja sendiri. Tuhan turut campur tangan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sehubungan dengan penanganan memutuskan mata rantai COVID-19. Kiranya kebijakan-kebijakan itu diberkati sehingga mendatangkan berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tetap memakai gereja sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menyatakan shalom Allah bagi dunia ini. Memberkati gereja-Mu dalam tugas-tugas pelayanan. Kami berdoa bagi seluruh lapisan masyarakat. Tuhan juga mau menolong supaya ada roh kesadaran bagi kami semua di
di dalam kami terlibat untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini sebagai tanggung jawab iman kami, sehingga kami dapat menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya mendatangkan damai dan sukacita bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepadamu, sempurnakanlah dan jawablah seturut dengan kemurahan Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, demi Kristus Tuhan penebus hidup kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita semua, di dalam percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tetap turut campur tangan dalam kehidupan ini. Kiranya damai dan anugerah daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan di dalam nama Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Shalom.